Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ditunggu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Oke lah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pengelolaan koperasi. Ini materi pelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Kita lihat struktur organisasinya. Di sini berdasarkan struktur organisasi koperasi yang bisa kalian lihat, di gambar ini kalian bisa memahami bahwa rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Kemudian rapat anggota koperasi ini berfungsi dalam menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum yang diambil oleh koperasi. Kemudian di bawah rapat anggota juga berperan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas koperasi tersebut. Seluruh hasil dari rapat anggota koperasi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian di bawah rapat anggota koperasi terdapat pengurus koperasi. Terdapat pengurus koperasi yang berperan sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan, baik di bidang organisasi maupun usaha, yang sudah disepakati oleh para anggota dalam rapat anggota. Kemudian para pengurus ini juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi di dalam rapat anggota. Pengurus kemudian bertanggung jawab atas seluruh tugas yang sudah dilaksanakannya pada rapat anggota. Pengurus juga dapat mengangkat manajer atau pengelola berdasarkan persetujuan rapat anggota. Di samping pengurus, di sini ada pengawas, yaitu pengawas koperasi yang merupakan badan yang dibentuk oleh rapat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Para anggota pengurus ini dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan dari pengurus, tetapi wajib merahasiakan seluruh laporan tersebut dari pihak ketiga. Kemudian di bawah pengurus ada manajer atau pengelola usaha yang bertugas memimpin perusahaan di bidang ekonomi koperasi dan mengelolanya dengan karyawan koperasi. Manajer atau pengelola ini dipilih dan diangkat oleh pengurus. Di sini bisa membawahi unit usaha. Unit usaha ada simpan pinjam, ada produksi, ada jasa, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah unit usaha ini ada anggota. Jadi seluruh kegiatan ini berdasarkan keputusan hasil rapat anggota. Inilah struktur organisasi koperasi. Sekarang kita lihat sumber permodalan koperasi. Dalam mendirikan sebuah badan usaha seperti koperasi tentu saja dibutuhkan modal. Nah, yang dimaksud dengan modal koperasi adalah sejumlah dana yang kelak digunakan para anggota koperasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha koperasi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, modal usaha koperasi ini ada dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat ada modal sendiri, merupakan modal yang didapatkan atau dikumpulkan dari para anggota koperasi itu sendiri. Terdiri dari dana cadangan, dari sisa hasil usaha, dan hibah. Kemudian, modal sendiri itu dibagi menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Kita bahas satu-satu.
Selanjutnya, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu, sama seperti simpanan pokok. Simpanan wajib pun tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari hasil penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. Dana cadangan ini memiliki fungsi untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi saat diperlukan. Selanjutnya hibah. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang yang disumbangkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga lain kepada koperasi dan bersifat tidak mengikat. Itulah beberapa modal sendiri. Selanjutnya kita bahas Kita lihat sisa hasil usaha koperasi. Merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Selanjutnya kita lihat sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan, koperasi, dana sosial, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Selengkapnya, penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi atau ADART koperasi yang diputuskan melalui rapat anggota. Selanjutnya kita lihat pembagian SHU. Dalam pembagian SHU idealnya harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah SHU total koperasi pada 1 tahun buku, kemudian persentase SHU anggota, ketiga total transaksi usaha, keempat total simpanan semua anggota, jumlah simpanan per anggota, kemudian bagian SHU untuk simpanan anggota, bagian SHU untuk transaksi usaha, dan total seluruh transaksi usaha. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip pembagian SHU di koperasi. Itu yang pertama, SHU yang dibagi berasal dari anggota karena pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU anggota harus diberikan secara tunai guna membuktikan dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Kemudian SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU yang dibagikan berdasarkan insentif dari modal dari investasi berdasarkan hasil transaksi pada anggotanya. Kemudian SHU anggota juga dilakukan secara transparan. Proses dalam menghitung dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif. Selanjutnya kita lihat SHU itu idealnya dialokasikan. Yang pertama cadangan koperasi 35%, ini ideal ya karena setiap koperasi itu berbeda-beda tergantung dari keputusan rapat anggotanya. Ini secara idealnya. Kemudian untuk jasa anggota berdasarkan simpanan modal pinjaman 40%, untuk dana pengurus 5%, dana pengelola koperasi atau karyawan 5%, dana pendidikan pegawai 5%, dana pembangunan lingkungan pengembangan koperasi 5%, dan dana sosial 5%. Tapi ini bukan menjadi aturan baku karena setiap koperasi memiliki kewenangan sendiri-sendiri atau mereka berhak untuk menentukan berapa jumlah persentasenya sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat anggota. Ini idealnya saja. Oke, kita lanjutkan. Rumus perhitungan SHU.
Yang pertama, dalam menghitung SHU itu ada jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian. Kita bahas yang pertama, jasa modal. Jasa modal itu pembagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uangnya di koperasi, itu melalui simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dirumuskan yakni simpanan anggota dibagi total seluruh simpanan anggota dikali jasa modal. Ini rumusnya ya. Kemudian yang kedua, yaitu menghitung jasa penjualan. Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Rumusnya adalah penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan seluruh anggota atau jasa penjualan. Kemudian, transaksi penjualan yang dilakukan koperasi kepada anggota akan menimbulkan jasa penjualan. Jadi rumusnya adalah penjualan koperasi terhadap anggota dibagi seluruh total penjualan anggota dikali dengan jasa penjualan. Oke, selanjutnya jasa pembelian. Bagian SHU yang diterima anggota karena produk yang dihasilkan anggota dibeli koperasi. Transaksi pembelian oleh koperasi terhadap produk anggota menimbulkan jasa pembelian. Dirumuskan bahwa pembelian koperasi terhadap anggota dibagi dengan seluruh total pembelian seluruh anggota dikali jasa pembelian. Ini rumusnya. Oke, sampai sini dulu materi kita tentang pengelolaan koperasi. Semoga dapat bermanfaat, sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan tentang apa itu koperasi dan pengelolaannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya channelnya. Ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Bye bye.